Allah namanya, ku nyanyikan selamanya. Bungkus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Renungan pada hari ini, Sabtu tanggal 17 Agustus, yang tertuang dalam kitab Yohanes 8 ayat 32, yang berbunyi, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats ini berketepatan dengan hari peringatan ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-79. Kita berkata bahwa kita adalah bangsa yang telah merdeka. Dan kemudian di sana sini orang selalu mempersoalkan bahwasanya kami belum merdeka karena masalah-masalah demikian dan sebagainya. Tetapi lihatlah apa yang dikatakan Yesus Kristus, bahwasanya orang-orang yang benar merdeka itu adalah mereka yang mengetahui kebenarannya. Ada orang yang berkata bahwasanya aku sangat menyukai cerita tentang ini. Tetapi kita perlu menyadari bahwa seluar biasanya kisah dalam drama atau action, tetapi selalu dikatakan bahwa ini adalah fiktif belaka. Kita terbuai dengan ceritanya dan kita berkata, wow, luar biasa. Tetapi sebenarnya yang mengagumkan adalah kebenaran itu. Dan itulah yang kita terima. Kristuslah kebenaran itu. Dan dia benar-benar memerdekakan kita. Dari apa kita dimerdekakan? Lihat, ketika kita melakukan sesuatu, berarti kita adalah hamba dari sesuatu itu. Dan itulah sebenarnya prinsip dari ketaatan. Ketaatan itu adalah berada di bawah sesuatu. Tetapi menang adalah berada di atas sesuatu. Ketika kita masih terus berada di bawah sesuatu ini, aku belum dapatkan ini, aku belum lakukan itu, kita diperhamba itu semua. Itu mengapa ketika kita melihat bahwasanya di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-33 dikatakan bahwa ketika orang berkata kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun, bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Yesus berkata pada Yohanes 8 ayat 34, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kita berdosa, kita ini hamba dosa. Sehingga bagaimana kita bisa merdeka dari keberdosaan itu? Kita memiliki kekuatan untuk berkata tidak kepada dosa itu. Adakah orang yang berdosa yang belum diselamatkan itu mampu berkata demikian? Mereka larut dalam keberdosaan itu. Mereka menyenangi apa yang diberikan dosa itu. Tetapi orang-orang yang telah mengetahui kebenaran, mereka akan segera berkata, aku berhenti dan aku menolak, aku tidak mau melakukannya, karena ini adalah tindakan yang akan membahayakan hidupku. Upah dari dosa adalah maut. Dan kita mengetahui bahwasanya kita diperbudak oleh dosa itu untuk membawa kita kepada maut itu. Kita tidak memiliki harapan. Tetapi Tuhan telah menunjukkan kebenaran itu kepada kita, sehingga kita memiliki harapan. Kita dimerdekakan. Kita adalah hamba Kristus. Kita berada di dalam Kristus, sehingga kita merdeka dari keinginan-keinginan daging. Hanya orang yang hidup di dalam Roh Kuduslah, yang berada di dalam tuntunan Roh Allah lah, yang akan mampu melawan dosa itu dan tidak mau hidup di dalam keberdosaan itu. Kiranya Tuhan menolong saudara dan menguatkan saudara untuk hidup di dalam pertarungan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu yang telah memerdekakan kami, yang memberikan kami pengertian yang hidup, bahwa kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kami telah berada di dalam Kristus, di dalam iman yang sungguh-sungguh. Biarlah kami ya Tuhan menjadi hamba-hamba-Mu yang benar-benar menyatakan kepada dunia ini bahwa kami adalah orang-orang yang merdeka, tidak melakukan keinginan-keinginan duniawi, tetapi kami melakukan kehendak Bapa di dalam pertarungan hidup ini. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.